Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Triutami dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Saya ingin mempraktikkan pembuatan buku besar pembantu dengan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama di sini ada definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini diselesaikan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang atau utang dagang dan persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya di akhir bulan atau di akhir tahun. Selanjutnya ada fungsi buku besar pembantu. Fungsi dari buku besar pembantu dalam sebuah perusahaan ada 4, yaitu yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan. Yang kedua, sebagai perbandingan dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak yang terkait. Selanjutnya ada jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama ada buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur dalam buku ini. Yang akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayaran sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Selanjutnya yang kedua, buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, di sini ada tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Saya akan jelaskan. Langsung aja kita coba rumusnya, kita praktekkan di sheet buku besar pembantu. Yang pertama itu kita klik kolom, lalu klik insert, pivot table. Table range-nya kita ambil dari jurnal umum. Kita blok semua. Oke, kalau udah extinguish sheet-nya buku besar pembantu juga oke. Nah, kalau udah keluar kayak gini, di filtersnya itu kita kasih kode akun, row-nya kita kasih tanggal sama keterangan, values-nya debit sama kredit. Karena masih berantakan, tanggalnya kita ubah di file setting, kita pilih none, lalu layout and print-nya show item labels. Nah, kalau udah kayak gini dirapihin jadi accounting, diubah ke Indonesia. Oke, nah di sini kita tulisnya nama relasi, lalu biar ada titik 2-nya kita pilih custom, format number custom, pilihnya yang ini. Kalau nggak ada bisa diubah, kalau udah kita copy, di sini kita paste, copy, paste. Nah, kalau udah di sini kita ganti pos saldo, yang bawahnya saldo awal. Oke, kalau udah di sini kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik ini, koma, daftar underscore bantu, koma 2,0. Nah, di sini kita copy aja.
lalu dibesarkan sedikit, terus ininya kita ganti jadi 3, yang ininya kita ganti jadi 4. Nah, kalau udah kita coba di kode bantunya yang statusnya masih piutang itu ada toko labe P003. Kita coba buka di sininya P003. Oke, nah kalau udah kayak gini, sebelumnya mau dikasih judul, lupa tadi judulnya belum dimasukin. Oke, judulnya, nah judulnya ini kita ambil dari buku besar aja, kita copy, terus di paste, dibikin format, lalu ininya buku besar pembantu. Oke, kalau udah, biar kita di sini ada keterangannya, kita bikin balance. Balance itu caranya dengan kita klik sum kreditnya, lalu analyze, filed item and set, calculate, lalu pilih di sini kita tulisnya balance. Nah, di sini itu debit, insert dikurang kredit, insert lalu add, terus oke. Nah, keluar kayak gini kan. Statusnya di kode bantu ini nggak cuma piutang, kita coba bikin yang utang juga ya. Ini kita pakai kodenya yang PK003 atau yang U002. Nah, kita copy dulu, lalu kita paste di sininya, kita ganti yang U. Oke. Nah, yang minusnya ini kita ganti jadi dalam kurung. Caranya itu kita blok aja, kita pilih custom, lalu kita pilih yang ini, terus oke. Nah, jadi kayak gini kan, udah sama, jadi kayak gini kan, udah sama kayak yang dicontoh, cuman yang dicontoh kita pakai toko alfatan ya. Kita ganti, coba pakai toko alfatan, diganti P001. Nah, bisa kayak gini. Nah, ini juga kita ganti custom. Oke, jadi kayak gini ya, udah sama kayak yang ada di contoh. Selanjutnya itu tampilan buku besar pembantu dalam format advanced filter. Selanjutnya ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang pertama, jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan, akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, di sini udah ada tampilan contohnya. Langsung aja kita praktekkan. Insert pivot table, table range jurnal umum, neraca lajur. Oke. Nah, terus di filter saya kita kosongin, tapi di rows-nya itu kita isi kode akun sama nama akun, lalu di value-nya itu kita isinya balance. Nah, kalau udah kayak gini masih berantakan kan ya, terus jangan lupa kita rapihkan file setting, noun, active, print and print, show item labels. Oke. Udah jadi kayak gini, terus jangan lupa dikasih judul. Kita
judulnya kita copy paste aja. Ini salah, copy paste kayak gini. Terus di sininya kan masih ada kode bantu ya, yang toko-toko itu kita hapus aja. Caranya tuh kita tinggal klik ininya nih, ada panah ke bawah, terus kita unchecklist yang kode bantu, biar yang muncul itu hanya kode akunnya saja. Nah, kalau udah gini jangan lupa kita pakein counting ya teman-teman. Terus ganti rupiah. Nah, setelah itu kita mau bikinnya debit sama kredit. Nah, di sini kita bikin warna yang sama. Oke, nah kalau yang debit itu kita sama dengan C5, lalu enter, lalu ditarik ke bawah. Kalau udah untuk yang kreditnya ini kan gak semuanya akunya di debit ya. Nah, untuk yang kreditnya itu yang minusnya ini, nah kita klik sama dengan min C13, enter. Jadi kayak gini ya prosesnya. Untuk debit kreditnya ini kita ketik manual kayak gitu. Nah, kita ulangin terus yang di sini tuh udah bisa langsung dihapus itu teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada yang selanjutnya ini ada minus 4000 dimana C15. Terus ini kita tarik aja biar cepet, sama soalnya tarik juga sampai bawah boleh, nanti tinggal dihapus yang nggak yang memang tidak ada kayak gini. Nah udah jadi deh teman-teman. Terus kita mau bikin sisa balance ini, kita balikin yang di pivot table tadi ya. Nah, tapi kalau kita langsung balikin gitu aja, debit kreditnya tuh auto kehapus. Biar debit kreditnya nggak auto kehapus, caranya kita blok nih debit kredit CTRLC, lalu klik ALT ES. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik value, terus oke. Nah, kalau udah, kita balance-nya nih kita balikin coba ya. Nah, dia nggak bakal hilang gitu ya teman-teman. Kita hapus kolomnya, kita hapus teman-teman. Terus di sininya itu kita perbaikin lagi, yang minusnya ini jangan sampai double. Terus kita bikin jumlah pakai sama dengan sum, kita tarik sampai bawah, tutup, enter. Nah, sama kayak gitu kurang lebihnya. Mohon maaf, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.